Tawa puas Putin usai pasukan Rusia bantai ribuan tentara Ukraina. Tawa puas Putin usai pasukan Rusia bantai ribuan tentara Ukraina. Kabar kemenangan pasukan militer Rusia di front timur Ukraina telah sampai ke telinga Presiden Vladimir Putin. Orang nomor satu negeri beruang merah dengan bangga memuji para prajuritnya usai merebut kendali penuh Oblast Provinsi Luhansk Ukraina. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia mampu menguasai Luhansk setelah mengepung wilayah timur Ukraina selama 2 minggu. Keberhasilan unit militer Rusia memukul pasukan Ukraina di Luhansk dikabarkan langsung oleh Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu. Tidak cuma Shoigu, staf umum angkatan bersenjata Ukraina mengatakan kekalahannya di front timur. Keunggulan jumlah personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista militer Rusia memaksa komando tertinggi militer Ukraina menarik mundur seluruh pasukannya dari Luhansk. Konfrontasi bersenjata antara militer Rusia dan Ukraina di Luhansk menyebabkan 5.469 tentara Ukraina mengalami luka berat, sementara 2.218 tentara Ukraina tewas selama pertempuran. Mendengar kabar itu, Putin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Khusus untuk pasukan pemberontak Republik Rakyat Luhansk, Putin tidak henti memberikan pujian atas keberanian dan pengorbanan para pemberontak pro-Rusia dalam perang di Luhansk. Selamat dan terima kasih saya ucapkan kepada para prajurit KOP kedua milisi Republik Rakyat Luhansk. Saya tahu mereka bertindak aktif dan benar, menunjukkan keberanian. Mereka menunjukkan sikap kepahlawanan saat membebaskan tanah air mereka. Saya mengucapkan selamat kepada Anda dan berharap kesuksesan selanjutnya. Terima kasih, katanya dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia, TASS. Di sisi lain, Putin juga tidak lupa memberikan ucapan terima kasihnya kepada para prajurit militer Rusia di depan sejumlah perwira tinggi angkatan bersenjata Federasi Rusia. Putin memberikan perintah langsung untuk memberi gelar kehormatan kepada seluruh prajurit di medan perang Ukraina. Berdasarkan laporan harian Anda sendiri, saya tahu bahwa tentara Rusia memiliki banyak prajurit pemberani dan profesional, dan semuanya harus didekorasi dengan penghargaan negara yang sesuai, ucap Putin. Rusia klaim habisi hampir 100 tentara bayaran Polandia. Ketegangan antara Rusia dengan Eropa semakin memburuk saat perang di Ukraina terus berkecambuk di wilayah timur negara itu. Terbaru, Rusia mengklaim telah membunuh hampir 100 tentara bayaran asal Polandia yang dianggap sebagai bentuk peringatan. Hingga 80 tentara bayaran Polandia, 20 kendaraan tempur lapis baja, dan 8 peluncur roket multiple grade dihancurkan dalam serangan presisi di pabrik Seng Megatek di Konstantinovka di wilayah Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir dari express.co.uk. Pernyataan itu datang pada hari yang sama ketika pihak berwenang Rusia mengklaim telah mencopot bendera Polandia dari situs peringatan Smolensk untuk memperingati ribuan orang Polandia yang dibunuh oleh Uni Soviet. Tidak boleh ada bendera Polandia di monumen Rusia, apalagi setelah komentar yang terus terang anti-Rusia oleh para pemimpin politik Polandia, kata wali kota Smolensk Andrei Borisov terkait pencopotan bendera. Ketegangan meningkat antara pejabat Rusia dan Presiden Polandia Andrzej Duda setelah dia menyamakan Vladimir Putin dengan Adolf Hitler. Polandia juga menjadi salah satu negara paling proaktif dalam memasok senjata dan bantuan kemanusiaan ke Ukraina, serta menerima pengungsi Ukraina dalam jumlah terbesar kedua tepat di belakang Rusia. Klaim ini terjadi setelah Moskow baru-baru ini marah terhadap pemblokiran Lituania atas barang-barang yang disetujui Uni Eropa untuk mencapai Kaliningrad yang letak di antara negara Baltik dan Polandia. Wilayah seluas 223 km persegi adalah wilayah Rusia di luar daratannya dan merupakan pintu gerbangnya ke Laut Baltik.
Lituania kini telah memblokir transit kereta api dari Rusia dan Belarusia ke Kaliningrad. Produk yang terkena sanksi dilarang diekspor ke wilayah Rusia oleh Uni Eropa, termasuk mesin konstruksi, peralatan mesin, dan peralatan industri lainnya. Gubernur Regional Anton Alikhanov mengatakan, larangan itu akan mencakup sekitar 50% barang yang diimpor di Kaliningrad. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan langkah itu belum pernah terjadi sebelumnya dan Rusia menganggapnya ilegal. Rusia pasti akan menanggapi tindakan bermusuhan seperti ini. Langkah-langkah sedang dikerjakan dalam format antar departemen dan akan diambil dalam waktu dekat. Konsekuensinya akan memiliki dampak negatif yang serius pada penduduk Lituania, kata Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia dan sekutu dekat Putin. Hal ini telah mendorong Polandia untuk meminta NATO untuk lebih meningkatkan kehadiran keamanannya di celah Suwalki yang menghubungkan 3 negara Baltik dengan sekutu NATO lainnya. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki yang merupakan kepala pemerintahan sebagai lawan dari presiden yang adalah kepala negara berbicara pada konferensi pers di Brussel baru-baru ini. Kami akan mencari penguatan koridor ini dalam pembicaraan kami dengan mitra kami dari NATO, ujarnya selama pembicaraan. Kaliningrad dan Suwalki Gap dapat digunakan sebagai ground zero untuk setiap konflik militer antara NATO dan Rusia. Para ahli khawatir bahwa Putin akan segera bergerak untuk memisahkan negara-negara Baltik seperti Lituania, Latvia, dan Estonia dari sisi NATO dan menopang ex-Lave yang terisolasi dari serangan NATO yang tidak terhindarkan. Sekarang, klaim Rusia membunuh 80 tentara bayaran Polandia diperkirakan hanya akan menambah situasi yang sudah penuh bahaya. Polandia sepenuhnya mendukung blokade Lituania atas bahan-bahan Rusia ke ex-Lave Baltiknya sejak dilaporkan bahwa kereta api Rusia untuk sementara menangguhkan beberapa transit kargo dari Belarus ke Polandia.